Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel kami di School Computer Training Kendari. Jadi untuk melanjutkan tutorial yang part 1 ya, kita akan membahas tentang operator ya, operator yang ada di Excel ya, operator pada Excel. Nah, operator pada Excel ya, itu ada beberapa ya, dan kita akan bahas satu-satu. Jadi yang pertama itu operator pada Excel itu adalah operator aritmatika ya. Kemudian ada logika dan juga ada perbandingan. Nah, bisa dilihat ya. Nah, yang kita akan bahas pada hari ini adalah aritmatika. Nah, di mana di operasi aritmatika itu yang ada adalah plus ya, kemudian ada minus ya, kemudian ada perkalian ya, kemudian ada juga pengurangan dan pembagian. Nah, simbol-simbolnya seperti ini semua ya. Simbol-simbol yang digunakan seperti ini semua. Jadi ada simbol ini untuk penjumlahan, kemudian ini untuk pengurangan, dan ini untuk perkalian serta pembagian. Jadi jangan sampai Anda lakukan lagi yang namanya pembagian yang misalnya perkalian ini, wah ini namanya X bukan perkalian ya. Kemudian pembagian ini, oh ini titik 2 ya, bukan pembagian. Nah, jadi ingat kita tidak menggunakan ini pada keyboard komputer. Jadi untuk perkalian itu bintang seperti ini, dan untuk pembagian seperti itu adalah slash seperti ini, garis miring. Nah, masih ingat ya terkait sel ya? Nah, sel adalah pertemuan antara baris dan kolom. Nah, di sini kita mencoba membuat ulang data yang kemarin, atau paling tidak kita miripin saja yang kemarin ya, nilai 1, kemudian ada nilai 2, kemudian nanti di sini ada penjumlahan ya, kemudian di sebelahnya ada perkalian, terus pembagian ya, pengurangan, pembagian. Paling tidak di dalam dasar operasi ini sering digunakan dan paling dasar gitu. Nah, jadi ada penjumlahan, perkalian, pengurangan, dan pembagian. Misalnya kita isi angkanya ya. Seperti ini, kemudian kita blok, kita bisa kasih rata tengah melalui ribbon home, kemudian ini untuk ke tengah. Berikutnya ya. Ini juga kita bisa blok, kemudian kita kasih ke tengah ya. Nah, kemudian untuk penjumlahannya antara nilai 1 dan nilai 2 itu berapa hasilnya ya. Berarti masih ingat kita harus mulai dengan sama dengan dulu ya. Sama dengan ini sel apa? Nah, ini sel E5 ya. E5 ini bisa kita klik saja. Ingat, karena posisinya ada di sel E, kolom E di baris ke-5, maka disebutnya E5 gitu ya. Jadi kalau dibaca sama dengan nilai 1 ya. Jangan dibaca sama dengan E5 gitu. Jangan disebut begitu ya. Jadi kalau E5 ya sel E5 gitu. Tapi ini artinya sebenarnya adalah nilai 1. Jadi kita bisa bilang sama dengan nilai 1. Nah, gitu ya. Ditambah dengan nilai 2. Nah, kalau untuk lebih jelasnya kan bisa saja kita bilang begini. Penjumlahan sama dengan nilai 1 yang isinya adalah 90 ditambah dengan nilai 2 yang isinya adalah 76. Nah, gitu kan? Itu bisa lebih jelas. Tapi asalkan kalau saya tidak menyarankan Anda untuk membaca
sama dengan E5 ditambah F5, karena kan itu seperti Anda membaca tulisan ini saja. Namun kalau kita memahami bahwa E5 itu adalah sebuah nilai 1 yang isinya 90 yang ditambah dengan F5. F5 itu adalah nilai 2 yang isinya adalah 76. Jadi kalau dikatakan secara lengkap berarti ini sama dengan nilai 1 ditambah dengan nilai 2. Kita enter, hasilnya seperti ini. Nah, ini bisa berlaku autofill. Kenapa? Karena sebenarnya ini ditambah ini ditambah ini, ini ditambah ini ditambah ini ya, ini ditambah ini. Berarti kita bisa langsung narik saja karena rumusnya ngikut yang di atas dan pas di posisi di sini masing-masingnya itu menyesuaikan saja. Nah, jadi kita tarik seperti ini. Nah, kalau kita lihat fungsi rumusnya adalah ini berarti ini ya 90 ditambah 76, kemudian yang ini. Nah, itu dia menyesuaikan. Ini yang ditambah dengan ini. Kemudian yang ini berarti ini yang ditambah dengan ini. Gitu. Itu untuk mempercepat ya. Karena kalau misalnya Anda kerjakan satu-satu, satu baris, maka itu bukan komputerisasi namanya. Ya. Nah, sekarang kita next ya ke perkalian. Nah, kalau perkalian sebenarnya sama saja, hanya membedakan simbol dari operasinya. Misalnya ini berarti kita kali ya. Nah, gini. Dengan nilai 2 berarti sama saja nilai 1 dikali dengan nilai 2. Kayak gitu. Nilai 1 dikali dengan nilai 2. Nah, sama ya. Pengurangan juga seperti itu, tapi intinya adalah simbolnya yang bermain. Ini yang terpenting adalah Anda memahami apa yang Anda ketikkan gitu. Ini berarti di miring ya. Nah, ingat, Anda harus memahami apa yang Anda ketikkan. Bukan sekedar hanya mengikuti tutorial ini, namun Anda tidak mengerti apa maksud daripada bacaan formula ini. Nah, untuk studi kasusnya sendiri, untuk penerapan operasi ini, itu misalnya ya kita lakukan, kita bikin satu soal di sini ya, misalnya di sheet 2 ya, untuk menghitung berapa penjualan seseorang ya. Nah, penjualan. Misalnya di sini tentu ada nomor misalnya, kemudian ada barang yang akan dijual ya. Tentu juga ada harga barang itu. Kemudian berapa jumlah yang dibeli, jumlah beli. Kemudian dari jumlah beli itu, ini kita pergeser sedikit. Oke. Jumlah beli itu berapakah total bayar gitu. Total bayar. Nah, ya kan? Nah, untuk di sini memberikan angka 1, 2 ya. Nah, ini boleh di blok 1 kali 2 ya. Kemudian boleh diklik tahan, tarik. Gitu ya, supaya langsung berurutan. Anggaplah kita cuma punya data 10. Ini kita kasih ke tengah. Kemudian di sini kita tulis ya, misalnya barangnya AC, kemudian TV, kemudian PC ya, PC, kemudian laptop ya, laptop, handphone, gitar, meja, kursi, kemudian rak bunga misalnya, rak bunga, kemudian jam dinding, sorry ya, jam dinding. Oke. Oke, kemudian nanti harganya kita boleh kecil-kecilkan aja ya, misalnya 3.000 ya, biar enak nanti ngitung manualnya kalau kita jumlahkan gitu.
9.000, kemudian 5.000, 4.000 ya, 10.000, 3.200, ya 32.000, kemudian apa lagi ya, 75.000, 2.000 lagi, terus 1.000. Nah, misalnya kayak gini. Kemudian kita belinya misalnya 3, kemudian kita beli 2 ya, kemudian dibeli oleh seseorang 5 ya, 1, 6, 3 ya. Nah, ini orang-orang membeli ya, membeli barang kita. Nah, berapa yang harus dibayarkan orang tersebut setelah memberi barang-barang kita dengan harga segini, dengan jumlah belinya segini gitu. Berarti ini bermain di operasi aritmatika, di mana operasi yang digunakan adalah operasi perkalian. Nah, kenapa bisa perkalian? Karena untuk mengetahui total bayar itu berarti harga yang dikalikan dengan jumlah beli tentunya. Ya. Nah, berarti sama saja kita lakukan perkalian. 3.000 dikali 3 itu bayarnya berapa gitu. Nah, berarti seperti yang tutorial sebelumnya bahwa formulanya atau rumusnya karena mau ditampilkan di sini, berarti di sini dituliskan rumusnya yang diawali dengan sama dengan. Nah, berarti harga itu sel berapa? Sel D. Yang harga pertama untuk AC sel D5 gitu. Berarti klik saja D5 dikali dengan jumlah beli E5 gitu. Berarti sama saja kita dibaca total bayar diperoleh dari harga dikalikan dengan jumlah beli. Kita enter seperti ini. Nah, karena semua prosesnya sama perkalian, maka nanti sisa ditarik seperti ini. Nah, sehingga kita bisa tahu tuh bahwa seseorang itu membayar dengan sebesar berapa ketika dia membeli barang ini dengan jumlah beli yang berapa gitu. Misalnya ini kalau sudah formula seperti ini kalau berubah datanya atau ini berubah datanya maka berubah juga hasilnya. Karena sudah terformula gitu. Misalnya ini berubah tuh harganya jadi 4.000, maka secara otomatis ini pun juga akan berubah. Gitu. Atau misalnya ini berganti kita beli jadi 10. Nah, maka berubah juga total bayarnya. Nah, itu operasi matematika. Nah, bagaimana dengan misalnya kalau anggaplah ini kita bingkai dulu ya. Jadi kita bisa blok. Untuk membingkai itu kita blok. Kita lebihkan 3 ya. Kemudian ingat masih di home ya. Kita masuk di home. Kemudian ada di sini yang namanya border ya. Ini border, ini ada panah di sini. Bisa dilihat panahnya. Kemudian diklik. Nah, untuk membingkai semua, pilih saja all border. Nah, berarti terbingkai nih semua. Nah, setelah terbingkai begini, ini bisa kita tulis, kita gabungkan. Misalnya, antara kotak sel ini dengan sel ini, dengan sel ini dan sel ini bisa kita gabungkan menjadi satu sel. Gimana caranya? Jadi kita bisa blok dulu ya. Ingat di blok dulu, di blok seperti ini. Kemudian nanti kita masuk di home. Kemudian ada yang namanya merge and center. Merge and center. Ini berarti maksudnya dia gabungkan dan posisi tengah. Begitu. Dia gabungkan dan posisi tengah. Kita coba ya. Nah, ini berarti digabungkan kan jadi satu sel. Namun nanti dia di tengah. Di tengah harusnya. Tuh, dia langsung posisi tengah. Nah, kalau mau dikasih kiri, ini ya. Tengah, kiri, kanan, tengah, kiri. Di sini misalnya saya mau tulis jumlah total bayar, ya, jumlah seluruh total bayar di sini. Nah, ini kan soalnya ya. Ini jawabannya. Di sini tempat jawabannya, berarti di sini formulanya ya. Nah, kita bisa melakukan misalnya seperti ini, matematika lagi. Nah, sama dengan ini ditambah dengan
ini ditambah dengan ini, ya, ini kan matematika ya. Nah, tapi operasinya adalah plus atau penjumlahan. Tadi kita sebelumnya menggunakan perkalian. Nah, sekarang penjumlahan. Nah, selesai. Maka nanti dia bilang ini bacanya adalah jumlah bayar sama dengan jumlah total bayar keseluruhan sama dengan sel F5 atau ini total bayar pertama ditambah dengan total bayar yang kedua sampai dengan yang ke-10. Enter. Nah, ini hasilnya. Nah, namun di sini sebenarnya ada yang namanya function ya. Dan kalau yang ini kan namanya formula ya, rumus. Sedangkan function itu adalah sebuah fungsi yang bisa kita gunakan di dalam Excel. Namun kita belum masuk pembahasan itu. Nah, jadi untuk sementara saya belum bisa jelaskan, namun nanti untuk mengetahui jumlah total bayar secara keseluruhan itu bisa menggunakan fungsi. Alih-alih misalnya kalian menggunakan terlalu banyak seperti ini. Jadi ini tambah ini, tambah ini, tambah ini, tambah ini gitu. Nah, mending kita pakai function yang memudahkan gitu. Nah, tapi disarankan ya, jadi saya sarankan kalau misalnya barisnya sudah lebih dari 10 jangan gunakan ini. Tapi nanti gunakan yang namanya function. Nah, ini karena belum lebih dari 10 masih bisa kita lakukan, tidak terlalu banyak. Jadi boleh lakukan seperti ini. Namun nanti ketika lebih dari 10 baris, disarankan tidak menggunakan yang ini, tapi menggunakan function. Nah, seperti itu. Oke. Nah, jadi itu untuk operasi aritmatika. Kalau untuk pembagian sendiri, nanti sisa dilakukan menggunakan simbol-simbolnya. Ingat ya, simbolnya itu ada perkalian, kemudian ada penjumlahan, ada pengurangan, kemudian ada namanya pembagian. Seperti ini ya. Nah, nanti Anda boleh latihan ya untuk melakukan operasi matematika sederhana. Nah, untuk ini untuk operator aritmatika ya. Mungkin sementara untuk sampai di sini dulu, namun nanti kelanjutannya akan saya bahas tentang prioritas antara operasi-operasi ini. Artinya yang mana sih duluan dikerjakan antara perkalian dengan penjumlahan ketika mereka bertemu, ataukah pengurangan dengan yang lainnya, atau pembagian dengan operasi yang lainnya. Intinya ketika nanti lebih dari satu operasi aritmatika itu masih harus dilihat dulu yang mana yang prioritas duluan dikerjakan, apakah perkalian dengan penjumlahan, ataukah penjumlahan dengan pengurangan, atau pengurangan dan perkalian, atau sebalik, atau misalnya yang lain sebagainya gitu ya. Nah, karena itu begitu sangat penting pula di dalam perhitungan-perhitungan menggunakan formula ketika memiliki operasi yang lebih dari satu operasi. Baik ya. Semoga bisa dipahami, dan kalau ada yang ditanyakan silakan di komentar saja. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.